makaten para kiai para masyayikh susunan asal ingkang sampun kula waos lajengipun dipun buka kalian panjenenganipun Mbah Rois. Monggo Mbah Rois pandu tentang tindak lanjut muster oleh panjenenganipun Kiai Mustafa Badri. Bateng panjenenganipun Kiai Haji wa ala kulli ma nawamu wa ala ma nawaina jami'an wa ala kulli niyatin shalihah. Ja'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Kiai Rowi bahwa kalimat menindaklanjuti yang pernah muncul di undangan yang terbaca itu bukan berarti raker belum selesai. Setidaknya adalah hal-hal yang telah diputuskan di raker itu akan bahas diproses untuk pijakan dari melaksanakan amanat gerakan itu. Nama itu Kiai adalah resume penyaji Forum Sufi Internasional di Pekalongan. Yang pertama itu adalah oleh Profesor Dr. Yusri Husti. Beliau adalah seorang dokter, tapi beliau adalah seorang mursyid thariqah. Dan ternyata Kiai Bawawi ngapunten, yang namanya Dr. Usama Al-Azhari yang sambutan pada waktu Presiden Rawuh, yang sambutan dan diminta sambutan oleh Maulana Habib Lutfi, yaitu Syekh Usama Al-Azhari, itu adalah menantu beliau dia. Jadi ternyata Syekh Usama yang sambutan pada waktu pembukaan itu adalah menantu daripada Profesor Dr. Yusri Jabar. Dan itu tentunya poin-poin itu tidak usah kami jelaskan ya, insya Allah di forum internasional ini. Makalah beliau itu adalah himayatul abna wal watan an fitanit tatarruf wal irham. Yang kedua, saya minta kepada paman saya Kiai Haji Fauzi Tijani Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al Amin sekarang, di mana beliau itu adalah putra daripada Kiai Tijani Jauhari. Kiai Jauhari ini adalah muqaddam thariqah Tijaniyah dan pendiri Pondok Pesantren Al Amin Perenduan Madura. Punya anak namanya Kiai Tijani Jauhari, istrinya itu adalah putranya Kiai Said Kasih Gontor, terus punya anak namanya Kiai Ahmad Fauzi. Saya minta beliau juga untuk membuat makalah atas nama pribadi tapi sekaligus mewakili Jawa Timur. Dan saya sendiri sebenarnya mengatasnamakan Jatman Keraksan. Saya minta kepada adik saya karena sekaligus sebagai katib saya di Jatman Keraksan juga untuk menulis makalah ya, yaitu makalah Al-Wataniyah fi Mizan Syariah ma la budda min ilmihi wa tabassur bihi. Nah cuma karena sudah ada dua, akhirnya saya ngalah, sudah nggak usah terlalu diterbitkan apalagi diperbaiki. Jadi akhirnya kita nggak sempat memperbaiki. Jadi alhamdulillah kemarin yang mewakili Jawa Timur, dan itu alhamdulillah setelah penutupan, justru yang menjadi kebanggaan daripada ulama-ulama sufi itu adalah oleh dua makalah ini. Makalah yang dari Kiai Taifur, dan yang kedua itu adalah makalah dari Kiai Fauzi Tijani, dibawa sebagai oleh-oleh oleh para ulama-ulama pada waktu itu, dan tahunya beliau-beliau itu adalah dari Jawa Timur. yang kula wau ingkang rawuh pagi sampun kula pundhut gambaripun kersaha panjenengan sesepuh mangke inggih kula seneng menawi badhe ndamel kalender wonten foto para kiai para masyayikh, insyaallah menika wonten manfaat lan gunanipun. Dan mangke akan kita edarkan kalender ini lewat koordinator Lajnah dan lewat Ketua Supiah Jawa Timur. Tidak seperti dulu saya nyetak tidak ada yang masang sama sekali. Tiga inti niku ingkang saya tulaturaken tim asistensi ingkang dipun kersakaken dening Sekretaris Majelis Ifta sampun kula waosaken mangke kula share dhateng HP piyambak-piyambak ingkang perlu dipun ganti sinten ingkang dipun tambah sinten. Mekaten lajengipun. Nah, ini tujuan kita berorganisasi ini adalah untuk membangun keharmonisan
supaya bisa membangun harmonis, maka kita intern kita ini harus harmonis. Kemudian harmonis dengan sesama thariqah. Thariqah itu tanpa ada jatman, semua jalan sendiri. Kemudian adanya jatman ini supaya kita ini tidak saling menyalahkan dan tidak saling merasa diri kita benar sendiri. Itu yang kita harapkan seperti itu. Ketika saya mengadakan satu aurat, lampu saya matikan. Kami kan punya pendapat sesuai dengan petunjuk di guru saya bahwa untuk mengaktifkan indera keenam itu indera yang 5 salah satunya dimatikan sehingga nanti bisa timbul indera keenam. Ini juga dicaci maki dengan teman-teman yang lain. Kalau antara thariqah ini saling caci memaki, umat yang akan bingung. Kemudian kita kalau bisa membangun kekuatan yang kuat di antara semua thariqah, maka kita ini rekomendasi kita juga akan didengarkan. Kenapa kita ini adalah mestinya yang lebih rekomendasikan kita kurang didengarkan? Karena kita belum menjadi satu kekuatan yang dirasakan oleh para jemaah. Dan keharmonisan intern kita ini juga harus perlu dijaga. Kita harus tarkuhu malayakni. Di grup itu banyak yang tidak semestinya disampaikan seperti yang disampaikan oleh Kiai Mudin tadi, oleh juga sekretaris tadi, yang mestinya tidak perlu disampaikan. Saya antusias dengan Kiai Muda. Yang ditulis hanya sesuatu yang manfaat semua, Al-Quran, tafsirkan. Di situ sampai kenapa rapat ini diadakan, kok rapat-rapat. Menurut saya itu bisa ditingkatkan ya. Jadi ada beberapa makomnya. Yang pertama adalah yang paling jelek itu makomnya orang yang tidak pernah rapat dan tidak ada lanjutan apa-apa. Wujuduhu ka'adami, paling jelek menurut saya. Yang nomor 2, rapat tapi tidak ada outputnya. Itu masih baik karena Pak masih ada silaturahimnya. Yang ketiga yaitu rapat yang ada hasilnya. Yang keempat, tanpa rapat tapi hasilnya maksimum. Ini yang paling baik. Nah kita itu yang nomor 3 aja harapan kami. Yang harapan kita yang nomor 3 aja. Ya rapat, ya ada hasilnya. Nomor 4 wangel ya. Itu menjawab supaya harmonis kita. Kok rapat untuk apa kan gitu. Yang kedua, kok tidak lanjut dibahas apa musker tidak selesai, itu yang ngomong kan ya gitu itu. Ini kan menindaklanjuti karena kita butuh evaluasi, butuh muhasabah, butuh mujahadah, butuh muraqabah dan juga butuh yang lain-lain itu. Tanpa rapat ini tidak akan bisa terselesaikan. Dan rapat ini kalau disetujui, saya senang rapat ini diadakan pindah-pindah dari tokoh pengurus ini. Karena apa? Ternyata kalau di pengurus ini kan jaminannya kan juga lebih banyak. Dapat di kantor kan ada jaminannya. Tapi yang paling penting bukan jaminan itu, kita bisa membangun ukhuwah, saling mengenal, akrab di antara sesama. Terutama kalau rapat hari ini diadakan ke sini, itu ada nilai plus. Karena Pak NO itu lahirnya kan dari tambak beras ini. Mbak Yasin As'ari kan juga dari tambak beras ini. Dan Thariqah ini adalah salah satu lembaga Nahdlatul Ulama. Ini kan ada nilai plusnya. Nanti berikutnya tidak tahu, tergantung dari para Pak Kiai ini, apa nanti di Nganjuk, apa di Kediri, terserah keputusan. Saya minta ada keputusan hari ini kan. Keputusan di antara dan rapat ini. Kemudian lagi nggak ada koordinasi tentang rapat ini antara Mudir dan Rois, antara
Muhammadiyah dan Muhammadiyah, tidak ada koordinasi. Ya koordinasinya sekarang ini. Jadi kalau masih tidak ada koordinasi lagi, ya koordinasi seperti apa? Kami memang jarang, tidak selalu buka HP, tidak selalu terima telepon. Ya kalau saya dengan Yai Mus sudah sampaikan, Yai Mus nanti setelah acara di Pekalongan kita lari kencang kan gitu. Kemudian saya hubungi Pak Yai Yusuf sebagai sekretaris, tolong Yai bikin undangan, tawarkan tempatnya di sini, harinya ini, tawarkan, bukan saya memutuskan. Ya Yusuf sudah menindaklanjuti kan berarti sudah penawaran itu direspon. Kemudian kalau kami mau menghubungi satu persatu di antara pengurus itu kan tidak mungkin. Kemudian muncul katanya rapat tidak sinkron antara sekitar kita tidak sinkron. Ini kan kurang baik ya, berarti kurang entar dulu, malah yakni tadi yang disampaikan. Kemudian ada para kiai supaya rapat ini betul-betul ada keputusan. Tidak mungkin kita mau membahas tentang hasil rakas semuanya. Siang hari ini tidak mungkin. Maka harus kita pilih yang prioritas. Pertama adalah tentang Multaqal Mursyidin. Kita tentukan di mana, kenapa Multaqal Mursyidin ini perlu kita prioritaskan. Karena kita akan menghadapi gawe besar, Pers dan PP yang lain. Kita harus memberikan penjelasan pada masyarakat. Kalau kemarin undang Prabowo dianggap Habib Lutfi dukung Prabowo, padahal Multaqal Ulama ini Multaqal Sufi dua kali. Yang pertama tahun 2019 saya ikut pembukaan, yang hadir juga Menhan. Kemudian yang kedua ini Menhan lagi, bukan disimpulkan mursyid kita, rois kita sudah mimpin, sudah menunjuk Habib, sudah menunjuk Prabowo, berarti kita harus milih Prabowo, kan tidak seperti itu. Berarti yang dulu Pak Riyamizat. Kemudian ketika Basul Masail kan, Basul Masail malam-malam itu masalah yang alot sekali. Ini kiai ini yang enggak, ya, yang tahu. Itu kan ada tarik menarik. Seorang mursyid atau pimpinan thariqah itu bolehkah berpolitik praktis? Itu kan tarik menarik dengan semua alasan masing-masing ya, semuanya punya alasan masing-masing. Kesimpulannya bagaimana ini kan perlu ada keputusan yang perlu kita sampaikan dan perlu kita lakukan. Karena sampai saat ini saya mau didatangi capres siapapun tidak mau saya. Ini kan harus ada keputusan di sini nih. Nah, keputusannya seperti apa ini? Yang saya baca dulu itu bahwa salah satu persyaratan mursyid itu adalah paham tentang politik. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan itu bahwa seorang mursyid harus paham tentang masalah politik supaya tidak berpolitik. Itu menurut yang saya baca itu adalah sing jawab Sultan Al-Ya Syekh Jilani. Monggo Yai sing ngom niku nanti yang koreksi. Tapi kesimpulan kan ada kesimpulan dari organisasi. Maka perlu sekali Multaqal Ulama ini untuk diadakan, Multaqal Mursyid ya, diadakan supaya nanti masalah yang besar yang akan menghadapi ini semua masyarakat bisa paham. Ini nomor satu. Yang nomor dua, bahwa kita sudah tahu bahwa gubernur kita ini kan segera akan pindah atau habis masa jabatannya. Maka semuanya yang kaitannya dengan gubernur, siapa yang punya kewajiban, di sini kan ada di raker ini hal-hal yang hubungannya dengan gubernur, yang kaitannya dengan program ekonomi dan sebagainya, itu harus secepatnya kita mengambil sikap. Karena ini adalah kesempatan leman-lemannya orang ya sekarang ini. Dan ini kalau ketinggalan ya ketinggalan, karena sebelum lagi sudah mau meninggalkan, sudah sudah punya beberapa kebijakan. Yang ketiga, kita ingin mengaktifkan kantor kita. Ada rapat harian dan sebagainya itu. Saya rasa tiga ini yang kita prioritaskan di bahasan kita ini. Ini nanti kita harus sepakat jam 1:30 harus sudah selesai.
selesai. Kalau bahasanya lebar lagi, tidak akan selesai. Yang kita putuskan hari ini, rapat seperti ini disetujui apa tidak, dan tempatnya di mana, kemudian tentang multaqo mursyid itu kapan dan di mana. Karena waktu saya di Kalungan tuh duduk dengan Gus Yahya, kalau tahun ini itu sibuk tanggal 24 September ini atau 28 September ini all abahnya, dan kalau 28 September kita adakan multaqo mursyid, apa kira-kira mungkin ya nanti ya mungkin, kalau mungkin ya monggo, kalau dia di sebelah sini ya tetap diadakan multaqo sekalipun tahun ini dia di Malang, yang penting sebelum Pilpres. Itu 3 ini yang saya harapkan bisa kita ambil satu yang prioritas, sehingga setiap pertemuan ini ada hasilnya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, mohon sekretaris nanti ada prioritas juga, karena